Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ibu-ibu jamaah perwiritan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita terhadap surat-surat pendek yang ada di juz amma. Pada pembahasan yang sebelumnya sudah kita bahas mengenai 3 surat terakhir, yaitu surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan juga surat An-Nas. Ini audionya jelas nih Bu-ibu? Oh, ya. Baik. Pada hari ini atau pada siang hari ini kita lanjutkan ke surat Tabbat Yada atau surat Al-Lahab. Baik. Sebelum kita mulai membahasnya, mari kita baca sama-sama surat Al-Lahabnya, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum mim masad. Oke. Jadi tema surat ini ibu-ibu, sebelum kita masuk kepada artinya, tema surat ini adalah khabar dan ketetapan hukuman bagi para penentang kebenaran. Khabar dan ketetapan hukuman bagi para penentang kebenaran. Kenapa temanya seperti itu? Karena nanti ada sebab turunnya ayat ini. Ada kisah sebab turunnya ayat ini yang menjelaskan tentang hukuman dan kabar tentang datangnya hukuman itu kepada penentang kebenaran. Kita bahas juga kata-kata atau mufradat yang terdapat di dalam surat ini. Yang pertama kita bahas itu tabbat yada. Tabbat yada ini artinya celaka kedua tangan. Kedua tangan siapa? Kedua tangan Abu Lahab. Celaka kedua tangan itu maksudnya adalah kebinasaan dan kehinaan di kehidupan dunia, diakibatkan upaya buruk yang dilakukan kedua tangan, yaitu kebinasaan dan kehinaan di kehidupan dunia yang diakibatkan oleh upaya buruk yang dilakukan kedua tangan. Disebabkan karena Abu Lahab menggunakan kedua tangannya kepada keburukan, Allah binasakan dia dalam kehidupan dunia. Watab, di situ ada tab. Tab itu juga maknanya kebinasaan, tapi kebinasaan di mana?
kebinasaan di akhirat. Jadi tabbat yang pertama itu kebinasaan di dunia, dan tab yang terakhir itu yang di ujung ayat adalah kebinasaan di akhirat. Maksudnya bagaimana? Di dunia Abu Lahab itu celaka, di akhirat pasti akan celaka. Itu dia. Kemudian ma'aghna, tidak akan aghna anhu, memberikan kelapangan dan kecukupan, maluhu, harta-hartanya, wa ma kasab, dan anak-anaknya. Jadi di akhirat kelak maupun di dunia itu, kalau di dunia mungkinlah harta dan anak itu memberikan kelapangan dan kecukupan, memberikan perlindungan dan rasa aman. Akan tetapi nanti di akhirat tidak akan ada mampu anak-anak dan harta kita itu menjadi pelindung kita kelak di akhirat, kecuali memang harta-harta yang dipergunakan untuk kebaikan dan anak-anak yang soleh. Nah, kemudian saya selanaron zatalahab, dia akan dilemparkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Wamro'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya, istri Abu Lahab adalah hammalatal hatab. Nah, makna hammalatal hatab ini artinya pembawa kayu bakar. Nah, pembawa kayu bakar. Maksudnya bagaimana? Maksudnya istri Abu Lahab ini menjadi inisiator atau pemantik api permusuhan, menjadi dalang kerusuhan, dan provokator bagi kebencian. Nah, itu dia. Itu namanya hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Fi jidiha hablum mim masad, di lehernya ada tali yang terbuat dari serabut. Setelah kita ketahui maknanya, kita ketahui juga sebab mengapa surat ini diturunkan, ibu-ibu. Jadi diriwayatkan dari Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya tatkala Allah menurunkan perintah kepada Rasulullah di dalam surat Asy-Syu'ara, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada saudara-saudaramu yang terdekat atau keluarga-keluarga dekatmu. Maka dalam melaksanakan perintah itu Rasulullah pun naik ke Bukit Sofa, naik ke bukit dan memanggil karib kerabat beliau. Ya bani fulan, ya bani fulan, wahai anak sini, wahai anak situ, wahai keluarga ini, wahai keluarga itu. Mereka, Rasulullah panggil mereka. Setelah berkumpul keluarga-keluarga beliau, Rasulullah berkata kepada mereka, wahai keluargaku, wahai sanak keluarga, apabila menurut kalian, atau bagaimana menurut kalian apabila aku katakan bahwasanya akan ada sekelompok tentara pasukan berkuda hendak menyerang kalian dari balik bukit ini? Bagaimana menurut pendapat kalian? Jadi kalau ada tentara berkuda hendak datang menyerbu bukit ini misalnya, aku kabarkan kepada kalian, bagaimana tanggapan kalian? Maka karib kerabat beliau pun menjawab, tentunya kami percaya kepadamu, karena engkau tidak pernah berbohong kepada kami. Karena gelar Rasulullah itu Al-Amin, yang terpercaya, tidak pernah bohong, tidak pernah dusta. Maka karena mendengar hal itu, mendengar bahwasanya karib kerabatku tidak akan mendustakanku, maka Rasulullah pun berkata,
Kalau demikian sesungguhnya aku ini bagi kalian adalah pemberi peringatan dari datangnya siksa yang pedih. Rasulullah di sini mengumumkan bahwasanya beliau adalah Rasul utusan Allah yang memberi peringatan kepada karib kerabatnya atau kepada penduduk Mekah. Mendengar hal itu, mendengar Rasulullah mengumumkan diri menjadi Rasul, Abu Lahab pun spontan berkata, "Celaka engkau wahai Muhammad, tabban laka ya Muhammad." Celaka engkau, untuk hal ini engkau kumpulkan kami. Nah, kalau ibu-ibu misalnya dikumpulkan kan, disuruh rapat, misalnya entah bahasa apa, tiba-tiba ada yang nyeletuk, "Nah, untuk ininya rupanya dikumpulkan, entah apapun gunanya." Nah, kayak gitulah Abu Lahab itu, misalnya ungkapannya. Maka disebabkan karena ucapan Abu Lahab ini, turunlah surat yang membantah atau menyanggah ucapan Abu Lahab tadi. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Kalau Abu Lahab mengatakan celaka engkau Muhammad, maka Abu Lahab itu lebih celaka lagi. Itu ibu-ibu. Di antara asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini atau surat ini. Kemudian kita masuk kepada faedah-faedah yang bisa kita petik dari hadis dari surat ini atau dari ayat-ayat yang terdapat dalam surat ini. Yang pertama faedahnya apa? Di antara sebab permusuhan terhadap kebenaran adalah rasa hasad dan pengaruh lingkungan yang buruk. Jadi sebab permusuhan terhadap kebenaran itu adalah hasad dan lingkungan yang toksik. Nah, itu ibu. Hasad dan lingkungan yang toksik. Dari mana kita ambil ini? Dari kisah Abu Lahab sendiri. Abu Lahab kenapa kok bisa memusuhi Nabi segitu hebatnya? Padahal beliau itu adalah paman Nabi, uaknya Nabi lah istilahnya. Uaknya Nabi, karena Abu Lahab ini abangnya bapak Nabi. Abangnya bapak Nabi. Kenapa begitu hebatnya memusuhi Nabi? Karena beliau hasad. Pernah suatu ketika Abu Lahab ini sedang cekcok dengan salah satu sahabat Rasulullah di kota Makkah pada saat itu. Cekcok adu mulut sampai hendak bergulat. Ketika bergulat itu, datang Nabi melerai, dipegang Nabi Abu Lahab, dibantingkannya Abu Lahab ke tanah. Jadi ketika dibanting itu muncullah ego Abu Lahab. Muncullah ego Abu Lahab, dan dari situlah timbul rasa hasad dan dendam kepada Rasulullah karena merasa harga dirinya itu dipijak-pijak atau tidak dihormati di situ, karena beliau itu kan pamannya, tetua, di antara tetua suku juga. Ketika beliau itu dibanting ke tanah, merasa terhinalah harga diri Abu Lahab. Di situ mulai beliau merasa hasad, memusuhi Rasulullah. Dan lingkungan yang buruk, lingkungan yang toksik ini maksudnya bagaimana? Ya, kita lihat wa wamro'atuhu hammalatal hatab. Istrinya pun juga sama-sama buruk juga. Jadi satu keluarga itu ibu-ibu, keluarga yang sama-sama memusuhi Islam, kolaborasi antara suami dan istri memusuhi Islam. Itu ibu-ibu, pengaruh lingkungan yang buruk. Nanti akan kita bahaskan juga bahwasanya Al-Quran mengabarkan 4 macam keluarga. Itu dia. Kemudian yang kedua, apa faedahnya? Suatu ketetapan dari Allah. Suatu ketetapan dari Allah bahwa orang-orang yang memusuhi kebenaran hanya akan menghadapi kebinasaan dan kesengsaraan di dunia maupun di akhirat. Nah, itu ketetapan dari Allah ibu-ibu. Jadi kalau ada orang-orang yang memusuhi kebenaran, diajak baik gak mau
bahkan menjadi orang terdepan dalam menentang kebaikan, nah itu dia bisa binasa. Contohnya bagaimana? Qarun, Fir'aun, Abu Lahab, Abu Jahal, dan sudah banyak contoh-contohnya kita lihat di sejarah. Yang ketiga, nah ini dia, peringatan keras bagi pelaku kezoliman. Nah, peringatan keras bagi pelaku kezoliman dan kabar gembira bagi pencari keadilan. Nah itu ibu, karena di dunia ini ibu-ibu tidak ada keadilan yang benar-benar adil. Nah itu ya. Jadi seringkali kita mendapat perilaku yang merasa diri kita itu terzolimi. Ya. Jadi ini surat ini juga menjadi peringatan keras bagi pelaku kezoliman dan kabar gembira bagi pencari keadilan, bahwa di akhirat kelak keunggulan harta benda dan keluarga juga relasi tidak akan berpengaruh terhadap proses pengadilan. Nah itu ibu. Jadi harta, keluarga, dan relasi tidak akan berpengaruh di pengadilan akhirat kelak. Nah itu ibu. Kok di pengadilan dunia, kok saudaranya siapa? Nah gitu dia. Berapa duitmu? Wani piro? Nah, dan lain sebagainya. Nah, jadi keadilan itu susah ditegakkan. Karena apa? Karena duit segepok miring timbangan ke kiri. Nah itu dia. Karena duit segepok miring timbangan ke kiri. Tidak adil dia jadinya. Atau didatangkan keluarga, entah keluarga siapa, orang-orang berpengaruh, maka beratlah timbangan ke pihak yang zalim. Jadi di akhirat kelak proses pengadilan itu betul-betul adil. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Yang keempat, ini juga berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari ini. Seringkali ketika kita berusaha baik, rintangan terbesar justru datang dari orang terdekat. Nah itu dia. Seringkali ketika kita berusaha baik, rintangan terbesar justru datang dari orang terdekat. Nah, sebagaimana juga Rasulullah dan para sahabatnya. Kalau Rasulullah, orang terdekat yang memusuhi beliau adalah Abu Lahab. Kalau Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ayahnya. Kalau Abu Hurairah emaknya, dan nanti insya Allah emaknya masuk Islam di kota Madinah nanti. Ada juga Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair satu keluarga memusuhi beliau. Dibuang dari keluarganya, dicoret dari kakak. Itu Mus'ab bin Umair. Dicoret dari kakak ibu-ibu. Orang kaya, anak dari orang kaya, Mus'ab bin Umair ini, tapi karena dia masuk Islam dicoret dari kakak, dibuang jadi gelandangan. Itu dia. Itu penderitaan atau rintangan ketika kita berusaha untuk melakukan kebaikan. Jadi seringkali datang dari orang yang terdekat kita. Maka surat ini juga menjadi hiburan bagi orang-orang yang mendapatkan musibah seperti itu, bahwasanya Rasulullah pun mengalami hal tersebut, maka dia tidak perlu untuk merasa terlalu bersedih menghadapi musibah yang menimpanya. Nah ini yang terakhir ibu-ibu, faedah yang kelima. Al-Quran mengabarkan 4 macam keluarga. Jadi ada 4 macam keluarga ibu-ibu. Yang pertama, suami yang soleh bersama dengan istri yang solehah. Nah, itu. Suami yang soleh bersama dengan istri yang solehah. Siapa itu? Keluarganya Rasulullah. Kemudian keluarga siapa lagi? Keluarganya Nabi Ibrahim dan keluarganya Imran bin Musa atau bin Harun.
Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran, "Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin." Sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh dan keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Imran atas segala alam. Itu dia. Jadi suami yang soleh bersama dengan istri yang soleha. Yang kedua, suami yang soleh bersama dengan istri yang jahat. Nah, itu dia. Jadi ada juga ini ibu-ibu, suaminya soleh, istrinya jahat. Nah, siapa itu? Yaitu istrinya Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh itu kurang soleh gimana? Nabi gitu kan. Istrinya jahat, tidak mau ikut perintah suaminya. Dan juga istrinya Nabi Lut. Istrinya Nabi Lut. Di mana itu kita temukan kisahnya? Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Allah memberikan permisalan bagi orang-orang yang kufur, orang-orang yang enggak tahu bersyukur. Nah, orang-orang yang enggak tahu bersyukur siapa? Imra'atan Nuh wa imra'atu Lut. Nah, istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina sholihain. Dahulu mereka berdua itu adalah di bawah atau merupakan pendamping dari dua hamba yang soleh. Fakhonatahuma. Maka mereka pun, kedua istri itu berkhianat kepada dua hamba yang soleh tadi. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Maka suaminya pun tidak dapat menyelamatkannya dari siksa Allah. Wa qila dakhulan nar ma'ad dakhilin. Maka dikatakan kepada mereka berdua, yaitu istri Nabi tersebut, masuklah ke dalam neraka bersama dengan orang-orang yang masuk ke dalamnya. Itu yang kedua, ibu. Yang ketiga adalah suami yang jahat bersama dengan istri yang soleha. Nah, ini juga ada. Yaitu siapa itu? Yaitu istri dari Fir'aun. Nah, istrinya Fir'aun. Jadi istrinya soleha, beriman kepada Nabi Musa, tapi suaminya Fir'aun, mengaku Tuhan. Nah, di dalam surat At-Tahrim juga, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Dan Allah memberikan misal bagi orang-orang yang beriman itu seperti istrinya Fir'aun. Ya. Idz qalat rabbi banili 'indaka baitan fil jannah. Ketika hendak datang siksa Fir'aun itu, Fir'aun hendak menyiksa istrinya. Istrinya berucap, Rabbi banili indaka baitan fil jannah. Bangunkanlah diriku untuk diriku ya Allah suatu rumah di surga kelak. Wa najjini min fir'auna wa amalihi. Dan selamatkanlah aku dari perbuatannya Fir'aun, yaitu makar dan juga tindakan buruk Fir'aun kepada dirinya. Wa najjini minal qaumiz zalimin. Dan selamatkanlah aku dari kaum-kaum yang hendak menzolimiku. Itu ibu-ibu, istri dari Fir'aun. Kemudian yang keempat dan yang terakhir, ini dia, suami yang jahat yang didukung pula oleh istri yang jahat. Ini kolaborasi di atas kejahatan. Ini dia. Inilah Abu Lahab dan istrinya. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan kepada ibu-ibu sekalian. Ya, silahkan ibu. Gimana ibu tadi kurang jelas apa?
Ketika membaca Al-Fatihah, Iya. tetapi kita menguap atau bersin itu surat kita batal tidak? Ketika kita membaca Al-Fatihah, di tengah membaca Al-Fatihah kita menguap atau bersin gitu. Oke. Baik. Jadi ketika misalnya kita membaca Al-Fatihah, nggak sengaja kita menguap. Nah, misalnya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin gitu. Misalnya kan ibu-ibu. Nah, jadi kita ulang ayat yang tadi kita tidak jelas bacanya. Nah, misalnya tadi yang kita tidak jelas apa? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin arrahmanirrahim maliki yaumiddin gitu. Kita ulangi kembali bacaan yang kita tidak jelas tadi. Misalnya juga ketika bersin alhamdulillahirabbil alamin gitu misalnya. Arrahmanirrahim begitu dia. Jadi kita lanjutkan kepada surat yang atau ayat yang belum kita baca secara sempurna atau kita ulangi lagi gitu. Itu Ibu. Wallahu taala alam. Untuk batal sholatnya insyaallah kalau kita ulangi tidak batal. Tapi kalau kita misalnya belum tahu tadi hukumnya, kita berhusnuzon saja gitu kepada Allah. Nah, mudah-mudahan Allah terima ini ya, insyaallah Allah terima. Ya, wallahu taala alam. Lagi Ibu. Kalau tak ada pulanglah kita. Oh, doa dari istri Fir'aun tadi Ibu. Jadi ini kalau suaminya Fir'aun Bu. Kalau suaminya masih mungkin soleh, masih bisa lah gitu, kita doakan yang baik-baik. Tapi kalau istrinya suaminya Fir'aun, nah baru ini doanya. Robbi benili indaka baitan fil jannah. Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Oke, kita artikan aja Ibu. Karena pula susah kan bahasa Arab ini kan. Oke, kita artikan aja. Ya Allah, bangunkanlah. Ya Allah, bangunkanlah sebuah rumah pun bisa. Sebuah rumah di surga kelak. Nah, di surga kelak. Atau surga nanti. Nah. Ya Allah, bangunkanlah rumah di surga kelak. Nah, itu. Ya untuk saya, nah, itu. Itu Ibu. Nah. Yang enggak lah Bu, untuk yang menzalimi baik kali Bu. Makanya jelas lah untuk suami yang dizalimi adalah untuk apa? Iya Bu. Kita ulangi lah sama-sama. Ya Allah, bangunkanlah untukku. Nah, itu dia. Nah, untuk kita. Ya Allah, bangunkanlah untukku rumah di surga kelak. Atau di surga nanti. Nah, itu. Ya Allah, bangunkanlah rumah untukku di surga nanti. Ya Allah, bangunkanlah untukku rumah di surga nanti. Atau ada sambungannya nih Bu. Nah. Dan selamatkan aku dari Fir'aun gitu. Ada ini sambungannya. Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Nah, itu.
Nah, makanya saya katakan ini doanya kalau suaminya macam Fir'aun. Nah itu Bu. Jadi kok suaminya belum macam Fir'aun belum boleh doa ini Bu. Belum mengaku Tuhan suaminya belum boleh doa ini Bu. Kok masih sholat, masih baik sama orang, nah itu masih kita doakan kebaikan lah. Ya Allah, jadikanlah dia menjadi suami yang soleh kayak gitu. Nah, kalau udah suaminya levelnya Fir'aun, baru kita berdoa ini Bu. Toy. Nah itu untuk apa aja? Untuk selingan aja Bu. Oke. Ada lagi Ibu? Alhamdulillah waktu saya ngisi enggak mendung ya Bu. Biasanya mendung dia gitu. Nah, jadi kalau bahasa apanya terpatahkan kutukannya gitu ya. Kutukan kalau ngisi selalu mendung gitu. Nah, jadi alhamdulillah cerah siang hari ini. Ya silahkan Ibu. Ya Ibu. Maksudnya 2 rakaat tapi sholatnya 3 rakaat gitu. Kiblatnya salah di rakaat keberapa Ibu? Rakaat kedua. Ini dia udah sampai mana gitu. Kan rakaat kedua itu entah udah sampai salam, udah sampai tahiyat akhir gitu. Rakaat? Oh. Ya diputar Ibu, jangan diteruskan gitu. Kalau nggak tahu selesai gitu, selesai sholatnya nggak tahu kiblatnya salah gitu. Nah itu berarti yang sholat yang salah Ibu, karena sudah dikasih tahu kalau kiblatnya itu salah gitu. Karena apa? Dalilnya mana? Dalilnya itu ketika dulu Rasulullah itu sholat menghadap ke Baitul Maqdis, nah, ke Masjidil Aqsa, ke utaranya Madinah waktu itu. Datang perintah dari Allah suruh ganti kiblat, kiblatnya ngarah kemana? Ke Masjidil Haram. Maka datang perintah itu Rasulullah pun langsung putar 180 derajat menuju kiblat yang baru. Jadi gitu Ibu. Jadi kalau ada sholat kita salah misalnya di pertengahan sholat, kita putar langsung, jangan kita teruskan sholat di kiblat yang salah gitu. Itu dia. Kalau kita teruskan berarti kita sengaja tidak mengarah kepada kiblat. Nah, itu dia. Jadi diarahkan ke kiblat yang benar. Nah, adapun rakaat yang sebelumnya kita menghadap kiblat yang salah itu insya Allah dimaafkan. Karena apa? Karena kita melakukannya itu tidak tahu, tidak sengaja gitu Ibu. Nah. Oke, mungkin ada tambahan Ibu tadi mengenai penjelasan dari saya. Atau kurang, entah ada yang kurang apa gitu tadi. Kurang tepat gitu. Oke, alhamdulillah. Wallahu taala alam. Ada lagi Ibu? Ya, silahkan Ibu. Kalau misalnya tidak diberitahu sampai selesai sholat gitu,
Nah, kalau misalnya dia tidak tahu sampai salam, salam dianya assalamualaikum, assalamualaikum, tiba-tiba duduk dianya, ditengoknya kompas atau ditengoknya aplikasi, ternyata kiblatnya salah, maka sholat yang tadi itu ada dua pendapatnya. Pendapat yang pertama bahwasanya sholat yang tadi batal, itu dia, batal dan mesti diulang lagi dengan menghadap kepada kiblat yang betul. Itu dia. Tadi sholatnya batal karena apa? Tidak menghadap ke kiblat. Itu dia. Itu yang pertama Ibu. Yang kedua, sholatnya itu sah karena apa? Karena dilaksanakan di atas ketidaktahuan, bukan menyengaja. Jadi segala kesalahan yang dilakukan karena tidak sengaja, maka terangkat darinya terkena padanya uzur. Terkena padanya uzur gitu. Itu dia Ibu. Jadi pendapat yang kedua ini boleh Ibu ambil kalau misalnya sholatnya itu mepet-mepet di waktu sholatnya. Misalnya Ibu ada urusan itu pekerjaan, jadi mepet waktunya, sholat zuhur dilaksanakan mau sholat asar. Mau sholat asar ternyata 7 menit lagi azan. Itu kita sholat apa? Sholatlah kita kan, gak tahu kita arah kiblatnya betul atau tidak. Ternyata setelah azan asar, Allahu Akbar, kita periksa ternyata kiblatnya salah. Maka ini tadi sholat tadi di pendapat yang kedua itu dianggap sah gitu dia, jadi terima. Tapi kalau misalnya sholatnya panjang memungkinkan untuk diulang, maka hendaknya diulang. Itu Allah Ta'ala a'lam. Ada lagi Ibu? Atau kita cukupkan? Ya silahkan Ibu. Hah? Oh pas. Alhamdulillah. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dari segi materi dan juga ilmu dan juga penyampaian yang saya berikan kepada ibu-ibu sekalian dari segi kata maupun intonasi yang mungkin menyakiti hati atau tidak sesuai dan tidak berkenan kepada ibu-ibu sekalian, saya mohon maaf kepada ibu-ibu dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila itu berupa ilmu yang bermanfaat dan hidayah untuk melakukan kebaikan, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.